يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. Contoh sifat Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah abadikan di dalam Al-Qur'an sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh, sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Maka apa saja sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mestinya kita contoh dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siddiq. Anak-anak ustaz tahu tak artinya siddiq? Apa artinya? Tahu arti siddiq? Tahu apa artinya? Jujur ataupun benar. Ya. Ini adalah sifat yang pertama. Bahkan kejujuran yang dimiliki oleh Rasul, kebenaran yang dimiliki oleh Rasul bermula daripada di saat dia masih kecil. Bahkan orang lain memberikan gelar kepada Nabi Muhammad SAW masih di usia anak-anak dengan sebutan gelar Al-Amin, karena sifat jujurnya Rasulullah. Maka kita pada hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kejujuran ini tidak boleh hilang daripada hidup kita. Kejujuran ini harus selalu kita amalkan dari segala aspek kehidupan kita. Hidup berkeluarga, suami istri harus saling jujur. Hidup bermasyarakat harus jujur. Di tempat kerja harus jujur. Apapun aspek kehidupan ini, kejujuran adalah merupakan sifat yang tidak boleh hilang. Kalau sekiranya sifat kejujuran ini hilang daripada diri kita, contoh sederhana saja dalam rumah tangga. Kira-kira Bu, ibu suka enggak dengan suami yang suka bohong? Suka Bu? Ya. Kalau ibu-ibu tak suka suami yang bohong, kami yakin pun suami tak juga suka istri yang bohong. Betul Pak? Ya. Jadi kalau kita tanya siapapun orangnya, tidak akan menjawab dan tidak akan ada satu orang pun yang suka dia, baik istrinya, suaminya, anaknya, tetangganya, memiliki sifat bohong. Kita menginginkan semua kita adalah memiliki sifat jujur. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur daripada segala aspek kehidupan. Ini adalah kunci keselamatan. Dalam sebuah hadis Rasul dijelaskan yang artinya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kepada ke surga. Sementara kebohongan itu mengantarkan kepada keburukan dan keburukan itu mengantarkan ke neraka. Maka sifat Rasulullah yang pertama yang harus kita contoh dalam hidup ini adalah sifat jujur. Orang lain akan senang ketika kita jujur. Orang lain akan merasa sayang kepada kita sekiranya kita memiliki sifat jujur. Tapi kalau kejujuran ini hilang, maka ketenangan akan jauh daripada hidup kita Bapak Ibu. Suatu contoh saja, berjanji kita berhutang di warung, berhutang kita di kedai, kita janjikan minggu depan bayarnya. Sudah jatuh tempo 1 minggu, ndak juga kita bayar. Ya, lewat saja di depan warung itu malu kita.
Lewat aja di depan warung itu kadang-kadang takut kita, tidak tenang kita, rasa-rasa ditagih hutang kita. Itu contoh sederhana. Apalagi kejujuran yang tidak ada sama sekali. Maka sekali kita berbohong dalam hidup ini, maka pasti kita akan berbohong yang kedua kali. Itu adalah konsep daripada bohong. Kalau orang berani dia berbohong sekali, pasti dia akan berbohong kedua kali. Kenapa dia akan berbohong kedua kali? Untuk menutupi kebohongan pertama. Kalau sudah berbohong dua kali, maka dia akan berbohong untuk yang ketiga kali, untuk menutupi kebohongan kedua kali. Maka kuncinya agar kita tidak melaksanakan kebohongan, jangan pernah memulai kebohongan daripada hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, apalagi sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh, amanah. Rasulullah dipercaya ketika diberikan suatu tugas. Dia seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, diamanahkan mengemban dakwah untuk mensyiarkan agama, untuk menanamkan tauhid dan keyakinan kepada umatnya. Bagaimana perjuangannya, bagaimana amanahnya? Sejarah mencatat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Rasulullah SAW sangat luar biasa. Ini bentuk apa? Perperangan Rasulullah berada di depan, berdakwah, mulai dari dakwah sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaksanakan? Rasulullah. Dia laksanakan perintah Allah untuk berdakwah. Ini bentuk bahwa Rasul adalah seorang yang amanah. Dia jaga, dia laksanakan tanggung jawab yang Allah berikan kepada dia. Karena kekhawatiran Rasulullah SAW ketika berada di Mekah itu Bapak Ibu, ya, ketika berumur 40 tahun diangkat menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul, Rasulullah datang kekhawatiran melihat kondisi kota Mekah ketika itu. Kenapa? Karena akidah yang bermasalah. Dinamakan zaman jahiliyah. Kalau bolehlah kita, ya, kembali melihat sejarah, sangat-sangat dalam kebodohan. Kalau orang kaya, banyak duitnya, maka dia buat Tuhan itu dari emas. Dibuatnya patung dari emas, dia sembah. Kalau umpamanya dia tidak terlalu kaya, dibuatnya Tuhan tadi dari tembaga, dicampur dengan besi. Dia bentuk patung dan dia sembah. Kalau yang di bawah itu lagi standar kehidupannya, dibuat dari kayu, dibuat daripada tanah liat. Kalau yang paling miskin, dibuat Tuhan tadi dari tepung terigu. Ya, dibuat dari tepung, Pak, dibentuk dia seperti patung, disembah. Ketika sudah disembah, lapar perutnya, dipatahkan tangan Tuhan tadi. Dimakannya pula tangan Tuhan tadi. Lapar, masih juga lapar, diputar kepalanya, dimakan pula kepala Tuhan tadi. Model itulah kondisinya pada hari itu. Tapi Rasulullah SAW begitu amanahnya, dia jalankan perintah Allah, amanah daripada tugasnya. Jadi kita pada hari ini pun, ya, amanahkan sebagai pengurus masjid, lakukan tupoksi kita masing-masing. Ada segi dakwah, jalankan segi dakwah. Ada SKM-nya, jalankan SKM-nya. Ada bagian majelis taklimnya, jalankan majelis taklimnya. Ini contoh sederhana. Kalau kita suatu organisasi amanah sesuai daripada tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, maka insya Allah organisasi itu akan berjalan dengan baik. Ya, ini contoh kesederhanaan amanah ketika diberikan sesuatu kepercayaan kepada kita, dimulai daripada hal yang kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Sekecil apapun yang Allah titipkan kepada kita, akan Allah minta pertanggungjawaban nanti di akhirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Harta diminta pertanggungjawaban,
Hidup kita ini, umur ini akan Allah minta pertanggungjawaban. Amanah nak dengan umur. Keluarga yang Allah titipkan kepada kita akan Allah minta pertanggungjawaban. Amanah nak kita dalam mendidik keluarga kita, anak-anak kita. Semua yang kita punya ini adalah titipan Allah. Amanah atau tidaknya akan Allah minta pertanggungjawaban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan tauladan yang harus kita tiru, yang harus kita tauladani. Amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tabligh, menyampaikan kebenaran. Maka ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluha walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit, walaupun tantangannya berat. Tapi kalau benar, katakan benar, salah, katakan salah. Inilah sebenarnya dakwah, menyampaikan daripada ajaran-ajaran agama. Balaghu anni walau ayat, sampaikan dariku, kata Rasul, walaupun hanya satu ayat. Karena dakwah itu Pak, tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab para ulama, bukan hanya tanggung jawab para kiai, para ustadz. Tidak. Dakwah itu adalah tanggung jawab kita semua, sesuai daripada porsi kita masing-masing. Yang jelas, sampaikan apa yang kita tahu, apalagi tentang agama. Ini yang ketiga, menyampaikan kebenaran. Yang keempat, sifat Rasulullah SAW adalah fatanah, cerdas, berilmu. Maka kalau kita tengok ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu menunjukkan apa? Salah satu sumber daripada ilmu adalah membaca. Maka kita dianjurkan untuk berilmu, karena segala bentuk perbuatan kita, segala bentuk amal dan ibadah kita tergantung daripada ilmunya. Maka harus kita berilmu, harus kita cerdas. Karena ketika kita tidak memiliki ilmu, maka disitulah kehidupan kita ini tidak akan terarah. Kehidupan ini tidak akan karuan. Maka ilmu adalah kunci yang pertama. Bahkan Rasul ingatkan kita dalam hadisnya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Hukum daripada menuntut ilmu adalah wajib, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Dengan menuntut ilmu, dengan kita berilmu, menjadikan kita orang yang cerdas, menjadikan kita orang yang berilmu, dan disinilah nanti akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Beribadah kita, beramal kita, bermasyarakat kita, ilmu butuh kita, ilmu perlu kita miliki. Maka 4 sifat inilah kunci daripada kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam segi keluarganya, pemimpinnya sebagai seorang rasul atau seorang nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sukses daripada misi dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ini mari kembali kita tauladani sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat adalah fatanah, cerdas ataupun berilmu. Mudah-mudahan dengan uraian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Di mana baiknya mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan datang dari kami sendiri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam.